Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang update market crypto dengan CPI. Jadi tema di video kali ini kita akan membahas CPI, hasilnya bagaimana. Di video kemarin juga kita sempat membahas CPI besok, bagaimana reaksi untuk crypto. Jadi sekarang kita sudah melihat hasilnya. Saya sudah sempat update juga di channel Telegram. Kalau teman-teman yang belum join, silahkan join. Nah, jadi kita akan melihat reaksi market crypto ini bagaimana setelah CPI dan mungkin outlook ke depannya juga, karena kita sudah melihat CPI juga momen pentingnya, salah satu momen penting di crypto di bulan ini. Nah, mungkin kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita bisa lihat hari ini market bisa dibilang dipercepat secara price action pergerakannya gitu ya. Market mengalami kenaikan 3,2%. Bitcoin di area level 18.200 gitu ya. Kalau teman-teman mungkin bangun pagi hari ini market tiba-tiba pump lumayan besar, 4,8% gitu ya. Dan rata-rata juga mengalami kenaikan. Kita Ethereum juga naik 5%, BNB naik 2,5%, Cardano naik 5,9% dan lain-lain. Secara 24 jam kita bisa sortir di sini. Ada Avalanche yang mengalami kenaikan 24%. Ini dikarenakan ada partnership dengan Amazon Web Services. Saya juga sempat update di channel Telegram. Nanti mungkin kita bahas ke depannya di video khusus untuk Avalanche. Ada Near Protocol juga mengalami kenaikan. Aave, Gala, Aksi. Jadi beberapa kripto sebenarnya masih cukup performing kalau kita bisa lihat gitu ya. Naiknya lumayan. Dalam 24 jam terakhir apakah dia mengalami penurunan? Ada. ApeCoin, BSV, ApeCoin ini mungkin dikarenakan akan unlock gitu ya. Dan tapi nggak terlalu banyak ya. Rata-rata memang cukup hijau karena yang kita butuhkan adalah movement dari Bitcoin ya. Movement dari Bitcoin itu meyakinkan altcoin gitu. Apakah kenaikan ini hanya kenaikan sementara saja atau memang ini kenaikan yang cukup lumayan kalau Bitcoin breakout. Dan ini sebenarnya pertanda bagus di mana Bitcoin ke level 18.200 ya. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai analisa teknikalnya. Namun saya akan update dulu untuk Fear and Greed kita di level 30. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam event kali ini, yaitu adalah CPI atau Consumer Price Index, atau bisa dikatakan seperti inflasi gitu ya. Kenapa? Karena ini mengukur barang-barang consumer di Amerika. Dan ini menjadi key point atau key indikator untuk Federal Reserve untuk suku bunga, bagian suku bunga. Apakah dia akan tetap agresif atau dia lebih bermain mungkin pasif gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin akan update dulu hasilnya bagaimana. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah US Consumer Price Index ya. Ini CPI yang normal, year on year, berarti ini dari tahun ke tahun perbandingannya gitu ya. Walaupun hasilnya ini perbandingannya dari bulan ke bulan. Secara forecast ini kan 6,5% prediksinya. Actualnya atau yang sebenarnya ini juga 6,5%. Artinya apa? Artinya positif. Ya, kalau seperti ini sebenarnya cukup positif karena sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau kita lihat ya ini netral gitu ya. Namun kalau kita lihat dari hasil tersebut ya sebenarnya kita lebih cenderung melihat market ini mungkin akan mengalami kenaikan dari hasil tersebut gitu ya. Kecuali mungkin actualnya 6,8% atau 7% seperti itu. Nah, itu mungkin market akan mengalami penurunan ya, karena di atas ekspektasi. Semakin rendah CPI semakin bagus gitu ya. Ini ada indikator dari Charlie Bilello. Di sini dia membahas beberapa hal gitu ya. Di sini dia membandingkan percentage change atau perubahan secara persentase dari bulan Juni, November dan Desember. Ya, ini dari CPI reports-nya. Jadi ini cukup bagus. Dimana bulan Juni ini warna biru, November warna merah muda mungkin, biru ini warna biru muda. Dan ini kita bisa kelihatan cukup jelas gitu. Dia membagi dari beberapa sektor. Ya, kita bisa lihat bahwa ya sektor yang memang terdampak atau yang bisa menurunkan CPI paling banyak itu sebenarnya dari used car atau mungkin mobil yang udah dipakai lah gitu ya. What's driving that decline? Apa yang membuat CPI ini mengalami penurunan dari bulan ke bulan? Ya, yang pertama ada used cars, gitu ya. Lalu ada gasolin juga, bensin. Ya, bensin di sini kita bisa lihat Juni kenaikannya 59%, gitu ya. November 10%, Desember ini negatif, minus 1,5%. Jadi ini sesuatu yang cukup bagus, gitu ya. Lalu ada medical care, ada food at home, makanan di rumah, gas utilities, sama ada fuel oil juga gitu ya. Ini hanya sebagai sebuah statistik, sebuah data yang kita bisa lihat kira-kira barang apa saja sih yang sebenarnya yang efek. Nah, kalau kita lihat Bitcoin saat ini
walaupun hasil dari CPI tersebut cukup positif, kalau teman-teman lihat yang tadi kita bahas ya, ini sesuai ekspektasi, tapi kita bisa lihat Bitcoin ini pergerakannya nggak terlalu bisa dibilang ya positif gitu, nggak terlalu menunjukkan penguatan, Bitcoin nggak langsung pump dan lain-lain. Kenapa hal itu terjadi? Itu mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua. Nah, salah satu eksplanasi yang bisa saya bahas gitu ya, ini mengenai dengan salah indikator lainnya, yaitu adalah Core Consumer Price Index. Mungkin kita sempat bahas di salah satu video juga, udah cukup lama. Apa perbedaannya CPI biasa, Consumer Price Index biasa, dengan Core CPI? Core itu artinya inti gitu ya, inti. Jadi ini lebih ke arah untuk barang-barang inti saja, barang-barang yang benar-benar ya yang penting gitu ya. Di sini excluding ya, di sini kalau teman-teman lihat, saya zoom sedikit ya. The Core Consumer Price Index measures the changes in the price of goods and services excluding food and energy. Jadi makanan sama energi gitu ya, ini nggak akan efek terhadap Core CPI. Jadi ini lebih intinya saja. Kenapa? Karena mungkin food ini sensitif terhadap harga makanannya, harga bahan bakunya. Energi juga lebih sensitif. Kalau misalnya musiman lah gitu, pada saat membutuhkan ini, demand-nya lagi banyak, permintaan lagi banyak, harga energi naik, seperti itu ya. Jadi ini lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan kalau Core CPI mungkin barang-barang sehari-hari ini yang lebih penting. Nah, kalau kita lihat dari Core CPI-nya secara year on year, ini cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena di bulan November gitu ya. Reportnya kan di bulan Desember. Di bulan November actualnya 6%, di bulan Desember turun ke 5,7% gitu. Nah, namun kalau kita lihat dari Core Consumer Price Index CPI, tapi ini month on month gitu. Jadi ini per bulannya ya, pergerakan per bulannya. Nah, ini yang baru kita bisa lihat. Kenapa? Karena di sini secara actualnya ini mengalami penurunan 0,3% gitu ya. Dari Oktober ke November 0,3% ke 0,2%. Namun dari Desember ini mengalami kenaikan dari 0,2% naik ke 0,3%. Jadi naik 0,1% seperti itu. Dan mungkin ini menjadi salah satu indikator kenapa mungkin market nggak terlalu naik, karena secara core-nya ini atau barang-barang pentingnya ini gitu ya, month on month-nya ini masih mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ini salah satu eksplanasi yang bisa saya jelaskan. Kita lihat juga untuk DCG gitu ya, di sini Digital Currency Group yang saya sering bahas. Teman-teman bisa lihat di beberapa video terakhir kalau masih belum familiar dengan apa sih itu DCG di sini. Lalu kita sempat bahas ancaman baru untuk kripto, ada juga dari DCG juga. Di sini dia membahas bahwa DCG way offloading venture asset to raise cash, karena dia membutuhkan cash gitu ya. Ada kemungkinan di mana DCG ini mulai menjual holding mereka di token-token investment mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dan ini kan kita lihat Genesis owes creditor more than $3 billion, lebih dari 3 miliar dolar. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini mungkin akan the selling pressure terhadap market kripto secara mungkin kita lihat beberapa minggu ke depan kalau hal ini terjadi gitu ya. Namun ini banyak yang berspekulasi ya, DCG ini akan menjual token-tokennya gitu. Teman-teman bisa refer token-token DCG apa, saya sempat bahas mungkin di video ini ya, Gemini versus DCG atau yang ini isu DCG dengan Genesis, nanti kita update juga. Nah, mungkin sekarang kita akan update secara analisa teknikal untuk Bitcoin ya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini yang saya perhatikan ya, movement dari Bitcoin ini sangat-sangat positif ya. Kita jarang membahas time frame daily, tapi kalau teman-teman lihat di time frame daily, ini mulai dari 1 Januari awal tahun ya, dari awal tahun sampai saat ini kita mengalami kenaikan 10% ya, signifikan sekali ya dari awal tahun. Dua candle merah, tapi belum ada koreksi yang berarti gitu ya. Ini movementnya juga cukup impulsif, mengalami kenaikan, berbeda dengan beberapa movement Bitcoin sebelumnya. Kalau kita lihat movement Bitcoin sebelumnya, ini kita bisa lihat kita lebih perlahan-perlahan lah gitu ya. Kalau secara time frame daily-nya kelihatan. Di sini kalau teman-teman lihat, kita mengalami kenaikan, koreksi, kenaikan, konsolidasi, kenaikan, dump gitu ya, seperti ini. Nah, kalau di sini kita lihat perubahannya, kenaikan, belum ada konsolidasi gitu ya selama beberapa hari, atau belum ada koreksi juga gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kapan koreksi itu terjadi, kapan konsolidasi itu terjadi,
Dan ya kita lihat, saya rasa ini Bitcoin approaching resistance juga, mendekati resistance-nya, dan sekarang udah lagi berada di dalam resistance sebenarnya. Dan ini menjadi untapped territory untuk Bitcoin juga ya, atau bisa dibilang ini zona yang udah lama Bitcoin nggak capai gitu ya, karena kita lihat Bitcoin terakhir ke daerah 18.000 itu di 14 Desember, hampir 1 bulan yang lalu dia bermain di area bawah sini. Bisa dibilang di atas ini mungkin akan ada selling pressure juga di atas menjadi resistance. Nah, jadi kira-kira itu. Namun sekarang kita bahas secara time frame 4 jam gitu ya. Skenario saya lihat ya, ini kalau skenario Bitcoin mengalami kenaikan lagi. Kalau misalnya Bitcoin dapat mengalami kenaikan, mungkin saya melihat potensi Bitcoin testing ke level 18.600 ya. Kita memang sudah bahas di dalam beberapa video terakhir, kita expect Bitcoin ini mengalami kenaikan sampai 18.000, walaupun sebenarnya saya nggak ekspektasi dia naiknya secepat ini gitu ya, dalam satu hari tadi pagi kalau lebih tepatnya gitu ya. Ini kenaikannya naik 5% gitu ya, karena Bitcoin sudah lama sekali nggak mengalami movement seperti itu. Jadi ini bisa dibilang dipercepat sekali kenaikannya gitu ya. Mungkin banyak orang yang udah nggak terlalu biasa juga pada saat Bitcoin membuat movement sebesar ini gitu ya. Karena dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat secara price action kita sama sekali nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat. Kemarin kita sempat membahas ini menjadi salah satu resistance zone-nya. Memang sempat mengalami penurunan di sini. Namun sayangnya Bitcoin malah breakout ke atas gitu ya, dengan impulsive move yang cukup besar, lalu langsung masuk mencapai target kita di atas di area ini. Nah, apakah Bitcoin akan testing ke area bawah sini? Yes, possibly, ada kemungkinan, mungkin ya. Kenapa? Karena ada penurunan seperti ini, mungkin possibly testing di area level 17.400 atau 17.500 yang sebelumnya menjadi level area support juga, gitu ya. Namun banyak yang melihat bahwa level ini pun menjadi level krusial juga untuk Bitcoin. Jadi nanti kita akan lihat secara price action di area tersebut. Nah, satu skenario yang saya perhatikan, possibly atau kemungkinan untuk Bitcoin testing ke area level 18.600 di area ini. Dan ini cukup bagus kalau misalnya Bitcoin testing ke area tersebut. Karena kalau kita lihat di time frame one day ya. Nah, ini artinya Bitcoin testing kembali nih. Dari Agustus kan sekali testing, 2 kali. Nah, pada saat dia testing di sini, ini menjadi ketiga kalinya Bitcoin mengalami tes gitu ya. Kita lihat sebenarnya cukup bagus dengan hasil dari CPI yang sesuai ekspektasi. Ada possibly atau kemungkinan mungkin dia testing ke area level 18.600 ini, walaupun tidak pasti gitu ya. Nah, namun di area 18.600 ini teman-teman tahu, ini kita sudah bahas, ini menjadi area supply yang kuat gitu. Jadi ya expect mungkin kalau di sini selling pressure yang sangat besar sekali, karena di sini kan supportnya banyak nih teman-teman gitu. Jadi ini yang salah satu yang saya perhatikan kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan. Lalu dari sini baru kita mungkin mengalami pullback. Ya, ini skenario yang kita bahas ya. Satu skenario pertama di mana Bitcoin mengalami kenaikan ke 18.600, baru mulai dump di sini setelah testing ke area tersebut. Atau skenario kedua, ini lebih ke arah mengalami penurunan saat ini juga gitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat, ini Bitcoin mengalami kenaikan, dia testing ke area berapa? Ke area 18.300. Dan level 18.300 ini sebelumnya juga sudah di testing Bitcoin nih di 14 Desember. Jadi ini hampir sama, ini level yang sama nih teman-teman bisa perhatikan. Ini 2 kali testing gitu ya. Jadi ini possibly ini menjadi resistance juga untuk Bitcoin. Jadi saya akan melihat pergerakan Bitcoin, apakah di area tersebut dia kelihatannya mengalami pelemahan secara volume berkurang dan lain-lain. Dan ini mungkin penurunan atau ada sedikit pullback dulu untuk Bitcoin saat ini gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya ini masih cukup bagus, masih strong untuk Bitcoin, masih ada movement berikutnya lagi seperti itu. Tapi ya kita lihat dari candle daily pun sudah saatnya mungkin kita akan ada sedikit pullback dulu itu, atau ada penurunan dulu gitu, karena kenaikannya juga cukup besar seperti itu. Jadi mungkin kira-kira itu untuk update Bitcoin. Satu grafik lagi saya mau update itu, nah ini grafiknya cukup berantakan ya. Itu grafiknya dolar. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang breakdown, yaitu adalah DXY, US dollar currency. Kita bisa lihat di sini dolar mulai mengalami penurunan, dan penurunannya juga cukup besar gitu ya. Kita kalau scroll di sini, terakhir dolar mengalami penurunan di area ini atau tes di level ini berada di Juni 2022. Jadi 6 bulan yang lalu seperti itu. Jadi ini udah mengalami breakdown dari area supportnya di sini. Gitu. Ini cukup bagus, ini cukup positif untuk risk asset sebenarnya. Kenapa? Karena ya dolar melemah,
semoga aset-aset beresiko mengalami penguatan gitu. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye-bye.